Selamat pagi pemirsa, Astana News kembali hadir menyapa Anda. Siap menemani akhir pekan Anda dengan berita-berita terkini. Bersama saya Niko Manggita Magrania, kami selalu menyajikan informasi yang faktual dan faktual. Pemirsa, seiring dengan semakin dekatnya Hari Raya Galungan, pasar-pasar tradisional kini kian memanas. Harga-harga barang kini kian melonjak seperti buah-buahan, canang, bunga, dan masih banyak lagi. Bahkan salah satu pasar tradisional di Bali yakni Pasar Tegal tengah diwarnai kericuhan akibat naiknya harga barang, baik dari sisi pelanggan maupun para pedagang. Untuk mengupas langsung situasi di lapangan, kami sudah terhubung secara langsung oleh rekan saya. Risna, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, terima kasih Saudari Hita. Di sini bersama saya, Risna. Saya kini berada di Pasar Tegal, Darmasabe, dan saya akan melaporkan langsung tentang kondisi terkini di Pasar Tegal. Nah, menjelang Hari Raya Galungan, kondisi pasar mengalami lonjakan permintaan terhadap bahan-bahan pokok seperti buah, sayur, dan alat-alat prasarana untuk Hari Raya Galungan. Kenaikan harga yang signifikan tentunya berdampak kepada pedagang dan juga pembeli. Di sini saya sudah bersama salah satu pedagang di Pasar Tegal, dan saya akan menanyakan sedikit tentang tanggapan beliau tentang kenaikan harga yang terjadi. Baik Ibu, permisi, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Wayan. Ibu Wayan. Nggih, Ibu Wayan. Jadi, menurut Ibu, bagaimana perubahan harga bahan pokok saat Galungan dibandingkan dengan hari-hari biasanya ini, Bu? Ya, sudah tentu pasti ada kenaikan karena pada saat hari raya itu permintaan pasti banyak. Jadi harga pasti naik itu. Juga dipengaruhi oleh kesediaan bahan. Jadi untuk saat ini, tahun ini sedikit kesediaan bahan, jadi harganya agak sedikit melonjak. Itu. Jadi itu faktornya. Oke Bu, jadi kalau dilihat dari ketersediaan barangnya nih Bu dan dari permintaan yang meningkat, kalau boleh tahu kira-kira ada nggak sih Bu apa sih dampak yang paling berasa gitu, mungkin dari keuntungan atau kerugian yang Ibu dapat dari penjualan gitu Bu? Oh, sudah tentu perputaran barangnya itu semakin meningkat, jadi kita dapat peningkatan keuntungan juga, tapi tidak terlalu signifikan karena banyaknya sekarang pedagang banyak, jadi tidak bisa seperti sebelum Covid itu mencari keuntungan itu bisa lebih leluasa daripada sekarang. Jadi orang-orang sekarang itu kalau belanja itu lebih sensitif, dia memilih ini barang-barang gitu. Jadi dia harus berpikir mengeluarkan uang daripada dulu. Dulu kan gampang cari uang, sekarang agak lebih susah. Jadi belanjanya pun seperti itu gitu. Walaupun harganya naik, tapi mereka lebih memilihnya, lebih sensitif lagi memilihnya gitu. Ya. Berarti pembelinya mulai semakin berhati-hati membeli barang gitu. Tidak loyal seperti dulu sebelum Covid gitu. Pengaruhnya besar sekali gitu. Ya Bu, kalau boleh tahu juga gimana sih pandangan Ibu tentang, kan ini perubahannya tuh sangat signifikan Ibu, peningkatannya juga berarti kan signifikan karena pedagang juga tadi banyak, pembeli juga makin waspada, jadi peningkatannya pasti signifikan. Nah, menurut Ibu pandangan Ibu tentang itu gimana ya Bu? Bukan terlalu signifikan ya, tapi kalau bilang dulu bisa orang 100% sampai 200% nyari untung, sekarang mungkin 50% itu udah untung. Sudah kita bersyukur. Di sini kita harus tetap mensyukuri gitu, tetap mensyukuri aja gitu. Jadi kalau ada hari raya kita tetap mensyukuri, berapapun kita dapat ya untung pasti ada gitu. Tidak terlalu signifikan sekali sih gitu. Gitu aja. Ya Bu, kemudian kalau boleh tahu juga, apakah Ibu merasa kesulitan dalam menjaga pasokan bahan pokok saat permintaan ini meningkat, dan kira-kira gimana sih Ibu mau ngatasinnya kalau misalnya permintaan meningkat gitu? Itu pasti ada, itu memang terutama gini ya Pak, yang saya jual ini tuh kan orang banyak permintaan. Nah,
bahan-bahan yang tersedia di kebun itu sudah semakin sedikit. Jadi kita harus jeli. Jadi lewat apa kita nyari ke gini lagi pedagang yang memasok itu tuh bukan cuma satu orang atau dua orang, kita cari lagi. Sekarang kan ada medsos, kita cari di FB, ada yang jual, ada kita hubungin itu gitu caranya nyari. Kita hubungin ini, kita cari lagi gitu biar bisa memenuhi pasokan bahan untuk kita jual lagi gitu, biar tidak sampai kosong kita jualan gitu, biar kita bisa memenuhi dari ini pembeli, keinginan dari pembeli apa yang mereka perlukan, itu yang kita cari. Baik pemirsa, itu tadi sedikit tanggapan dari salah satu pedagang di Pasar Tegal Dharma Saba ini. Nah, berikutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya Milani. Baik, terima kasih Saudari Risna. Masih dengan kita di sini, namun bersama dengan Milani. Sekarang saya akan melanjutkan laporan terkait bahan pokok. Namun, sekarang dampak yang diberikan pada sisi pedagang lainnya terkait dengan bahan pokok, yakni buah-buahan yang berhubungan dengan galungan. Nah, di sini saya bersama dengan Bu Kadek. Ibu, mohon maaf sebelumnya, saya ingin mewawancari Ibu beberapa pertanyaan. Nah, selama galungan ini kan terjadinya kenaikan harga pasar ya Bu ya. Nah, apakah kenaikan harga ini mempengaruhi jumlah pelanggan Anda? Apakah mereka tetap membeli atau mulai mengurangi? Tetap membeli. Tetap membeli? Iya. Ya. Oh ya. Lalu untuk respon pelanggan itu terhadap kenaikan harga itu bagaimana ya Bu? Apakah mereka mengeluh atau tetap memahami situasinya? Tetap mengeluh sih ya. Tetap mengeluh seperti apa ya Bu? Kalau boleh. Terlalu mahal. Terlalu naik, mahal. Ya, naik Seperti harga. itu Bu ya. Nah, untuk dari pertanyaan saya tersebut, apakah ada dampak signifikan yang Ibu rasakan ketika dengan Hari Raya Galungan ini? Enggak ada. Tidak ada ya Bu ya. Baik. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah berkesempatan untuk wawancara. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Gina. Baik, terima kasih Saudari Milani masih bersama kita di sini, namun bersama Gina. Di sini saya akan melanjutkan laporan terkait bahan pokok, namun sekarang berdampak kepada masyarakat ataupun pembeli. Di sini saya bersama salah satu warga Tegal, yakni dengan Ibu Siti. Baik Ibu, kita akan melanjutkan ke pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Ibu tentang pedagang yang menaikkan harga menjelang galungan? Apakah Ibu merasa itu wajar atau memberatkan Ibu? Tergantung biasanya ya dari harga pasar itu ya. Biasa kalau harga di pasar naik ya semua naik. Tergantung dari penjual dan pembeli sekarang. Pintar-pintar membeli ya. Baik, semisal bagaimana Ibu menyesuaikan pengeluaran saat harga bahan pokok naik? Apakah Ibu akan memilih alternatif barang yang lebih murah? Ya pasti dong. Mana yang murah pasti di sana. Biasa ibu-ibu kayak begitu kayak sekarang. Tergantung juga perlunya ibu-ibu yang mana. Gitu. Kalau memang harganya udah mulai naik, paksa dibeli. Mau gimana pun kalau udah hari raya pasti dibeli sama ibu-ibu. Itu sih biasa. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya. Iya. Terima kasih. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan ke rekan saya Ripka. Terima kasih Saudari Gina masih bersama kami namun bersama Ripka. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu ibu rumah tangga yang terkena dampak ketika naiknya harga barang selama perayaan Hari Raya Galungan. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu ibu rumah tangga yang sering berbelanja ketika persiapan Galungan. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu siapa? Niwayan Haryani. Baik, langsung saya mulai ke pertanyaannya ya. Selama menjelang Galungan, tentu Ibu akan berbelanja di pasar. Nah, apakah Ibu merasakan adanya kualitas, jumlah maupun harga barang ketika perayaan Galungan dimulai? Perbedaannya ya? Sangat merasakan sekali. Nah, yang pertama yang saya rasakan itu adalah dari segi harga. Jadi kalau menjelang Hari Raya Galungan itu harganya selalu melonjak sangat naik ya. Misalnya contohnya harga canang yang awalnya biasanya harganya 15.000 itu harganya menjadi 30.000 dalam satu bungkusnya itu. Kalau dari segi kualitas sebenarnya sih nggak terlalu jauh beda, bahkan kadang-kadang karena mungkin biar dia bisa menjual dalam jumlah yang banyak, jadi pada Hari Raya Galungan itu justru
misalnya canangnya tuh kadang-kadang dapatnya canang yang sudah lama-lama ditanding itu sehingga gininya sudah agak merah-merah, bunganya sudah agak busuk-busuk. Terus apa lagi deh? Jumlah barang itu, Maksudnya jumlah barangnya gimana? apakah dia banyak atau dia sedikit? Kalau mungkin tercukupi lah, artinya apa yang kita cari pasti dapat gitu ya. Jadi cuman harganya aja yang naik. Selama naiknya harga barang itu, apakah ibu merasa sudah puas gitu walaupun harga barangnya naik? Kalau dari sisi kualitasnya kan ya nggak terlalu jauh beda ya. Kalau dari sisi kualitas puas, cuman kalau dilihat dari sisi harga tentu agak kurang ini ya, karena naik tiba-tiba gitu. Jadi walaupun harganya naik tapi kualitasnya nggak naik gitu. Bahkan Baik. kadang-kadang turun. Baik, terima kasih Ibu. Baik pemirsa, berdasarkan hasil data laporan kami di Pasar Tegal dan sisi ibu rumah tangga, dapat dilihat bahwasanya selama perayaan Hari Raya Galungan, harga menjadi semakin naik dan para pembeli hanya dapat menyesuaikan dengan harga pembelian tersebut. Baik, berita akan kami alihkan kepada pembawa berita. Demikianlah seputar informasi Pasar Tegal dan kenaikan harga barang. Saya Niko Manghitama Kirania pamit undur diri dan sampai jumpa.